Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-13 sesudah Pentakosta. Saat ini kita masih tidak dapat memahami apa yang sementara diperbuat oleh Tuhan. Namun jangan pernah meragukan kebaikan dan kuasa-Nya. Tetaplah berdoa, beribadah, dan beriman. Percayalah, Dia akan membuat segala sesuatu indah bagi kita pada waktunya. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah ini akan disampaikan oleh Penatua John Beni Aryatman Purba. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyanyi dan memuliakan Dia, Sang Sumber kehidupan, dalam ibadah Minggu ke-13 sesudah Pentakosta. Jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah Minggu pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing pada ibadah Minggu pagi hari ini terambil dari Amsal pasal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian.
Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Janganlah, hai anakku, ajaran ibumu engkau sia-siakan. Janganlah, hai anakku, perintah dan nasihat ayahmu. Tambatkanlah selalu semua firman Tuhan pada dalam hatimu, dan jadikanlah kalung yang menghiasi pada lehermu. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menundukkan kepala kita dan kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang nampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Disalib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya.
Sebelum kita membaca Alkitab firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada minggu pagi hari ini, kami patut mengucap syukur oleh karena anugerah pertolongan dan perlindungan Bapa. Sampai saat ini kami boleh selalu dalam keadaan sehat dan sukacita. Kami mau dilawat oleh firman Allah. Tuntunlah dan kuasai tubuh, jiwa, dan roh kami dengan Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk mengerti dan memahami kebenaran firman Allah dan melakukannya dalam kehidupan beriman kami. Urapi hamba-Mu menyampaikan firman seturut dengan kehendak Allah, dan ampunilah terlebih dahulu segala kesalahan dan dosa-dosa kami, agar kami layak dilawat oleh kebenaran firman. Berfirmanlah ya Allah buat kami telah siap sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah dan sempurnakan doa permohonan kami ini. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari Minggu ke-13 sesudah Pentakosta terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Amsal, pasalnya yang ketiga, ayat 13 hingga ayatnya yang ke-20. Amsal pasal 3 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-20 yang menyatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat, silakan duduk. Jemaat Tuhan, selamat pagi, salam. Adapun tema ibadah Minggu pagi hari ini adalah spiritualitas era digital. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, ilmu pengetahuan dan teknologi yang disingkat dengan iptek, seiring dengan perkembangan zaman terus mengalami kemajuan. Semua negara di dunia ini berlomba-lomba untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang tujuannya untuk meningkatkan perekonomian negara, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan merupakan kebanggaan negara, dan agar negara tersebut disegani oleh negara lain. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, cara kerja manusia bisa lebih cepat dan berkualitas jika dibandingkan dengan bekerja secara tradisional atau manual. Salah satu kemajuan iptek ialah kemajuan teknologi digital, kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat
dari tahun ke tahun, yang menyebabkan umat manusia zaman modern ini menjadi ketergantungan dengan kemajuan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi tentunya kita harus menyikapinya dengan arif dan bijak, memanfaatkannya ke arah yang positif, karena apabila kita salah memanfaatkannya bisa membawa kita ke arah yang negatif. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana sekarang ini kita menyikapinya dengan keberadaan spiritualitas kita di era digital, di era kemajuan teknologi dan informasi yang terus berkembang. Adapun pengertian spiritualitas berasal dari kata spirit. Di dalam terjemahan kamus, artinya adalah sebagai sesuatu yang berhubungan dengan jiwa manusia. Jadi arti spiritualitas adalah kedekatan jiwa dengan Tuhan, Sang Pencipta, dengan makhluk ciptaannya. Bagi kita pengikut Kristus, spiritualitas kita harus selalu dipimpin oleh Roh Kudus untuk menguasai dan menyerahkan seluruh kehidupan kita, sehingga kita selalu berkenan di hadirat Allah. Lalu bagaimanakah sebaiknya spiritualitas Kristen di era digital ini? Di tengah kemajuan teknologi sekarang ini, umat manusia menjadi sangat ketergantungan dan terkadang kita bisa membawa kemalasan. Pergerakan fisik kita menjadi berkurang, dan hal ini terkadang dapat menyebabkan kesehatan kita terganggu karena kita dimanjakan oleh teknologi dan kita tentunya dilayani oleh teknologi dari mulai kita bangun tidur sampai dengan juga pada malam hari tidur. Hal ini dapat kita ambil suatu contoh misalnya sederhana. Misalnya kita saja berbelanja ke pasar yang jaraknya tidak begitu jauh. Seharusnya untuk kesehatan kita lebih baik sebenarnya berjalan kaki untuk pergerakan ataupun olahraga fisik kita. Tetapi dengan adanya alat transportasi yang kita miliki, misalnya sepeda motor ataupun mobil yang kita miliki, kita merasa lebih enak naik sepeda motor ataupun mobil. Menggunakan sepeda motor ataupun mobil tentunya Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan tidak salah, dan tujuannya tentu untuk mempermudah kerja kita. Tetapi kita arif dan bijaksana menggunakannya sesuai dengan situasi kondisi yang ada untuk mempercepat tujuan kita. Demikian juga dengan kemajuan teknologi dan informasi, kita sudah ketergantungan, dan sekarang ini hampir semua kita telah memiliki handphone. Kita bisa mengirim informasi melalui WA, SMS, melalui telepon HP yang cepat, dan hal ini tentunya kita bisa menggunakannya dengan bijak agar membawa dampak positif bagi kehidupan kita. Kita tidak bisa pungkiri bahwa kemajuan teknologi ibarat pedang bermata dua. Satu sisi memberikan dampak positif, tetapi juga bisa memberikan dampak negatif apabila kita tidak arif dan bijak menggunakannya. Mari kita renungkan bagaimana sebaiknya kita memanfaatkan teknologi bagi kemuliaan Tuhan saat ini. Kitab Amsal merupakan kumpulan ajaran tentang cara hidup yang benar yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Adapun ajaran-ajaran itu diungkapkan dalam bentuk petuah, dalam bentuk peribahasa dan pepatah. Kebanyakan diantara menyangkut persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Karena hidup berhikmat menurut Salomo ialah orang harus pertama-tama mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Amsal 1 ayat 7. Mengapa Salomo dapat berkata bahwa orang berhikmat dan pandai hidupnya bahagia? Alasannya tentunya Ibu Bapak yang kasih Tuhan. Pertama, orang berhikmat itu hidupnya selalu mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati. Orang Kristen disebut sebagai orang percaya, tetapi terkadang kita masih ragu atau bimbang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ketika dihadapkan pada masalah atau pergumulan hidup, kita cenderung mengandalkan kekuatan sendiri
ataupun mengandalkan akal pikiran kita daripada mengandalkan Tuhan. Kita memutuskan segala sesuatu menurut pertimbangan dan kehendak sendiri. Kita memiliki banyak rencana hidup tanpa mau melibatkan Tuhan, karena kita merasa beranggapan bahwa rencana sendiri adalah yang terbaik. Ayat yang ke-13 ini, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, mau menyatakan bahwa apapun persoalan dan tantangan hidup, Tuhan selalu menjadi nomor satu. Kita menyerahkan sepenuhnya kepada campur tangan Tuhan dan pertolongan Tuhan, dan bukan pada pengertian pribadi. Maksudnya, orang berhikmat selalu memahami bahwa ada rencana Tuhan dan campur tangan Tuhan Allah di dalam setiap peristiwa yang terjadi. Firman Tuhan diayati sebagai kebenaran utama dalam hidup untuk memperoleh kebahagiaan. Yang kedua, bahwa kebahagiaan itu terjadi karena hidupnya hanya untuk mempermuliakan Tuhan, antara lain melalui cara berbuat baik, menjauhkan diri dari kejahatan, suka menolong orang lain, ramah dan disenangi oleh semua orang. Kehadiran kita membawa damai dan sukacita dimanapun kita bergaul, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berada. Dengan setia hidup dalam firman Allah, maka orang berhikmat tidak silau terhadap godaan harta dunia. Ada kesadaran bahwa harta adalah titipan Tuhan bagi kita yang bersifat sementara dan tidak kekal. Dan harta yang kita peroleh kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Jangan menjadikan kita tinggi hati atau sombong. Mempermuliakan Tuhan dengan harta dan hasil terbaik yang kita miliki adalah contoh teladan yang patut kita lakukan. Karena hal inilah Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, yang dikehendaki oleh Tuhan yang diajarkan kepada kita. Sebab harta dunia itu nilainya tidak sebanding dengan berkat yang disediakan Allah. Karena hidup yang taat pada firman Allah, mereka berhikmat selalu hidup dalam rasa syukur, rendah hati, dan selalu mau diajar, dibimbing oleh firman Allah, dan mau melakukan apa yang difirmankan Allah. Yang ketiga, kebahagiaan kekal yang Allah janjikan akan menjadi bahagian dalam hidupnya ketika ada penyerahan diri kepada kuasa Tuhan Yesus yang ajaib. Tuhan akan memberikan kebahagiaan kekal kepada orang-orang yang mengutamakan hikmat dari Tuhan, bukan hanya bonus di saat ini berupa umur panjang, kekayaan, dan kehormatan. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Tuhan juga dapat memberi bonus di masa depan, yaitu jalan hidup yang bahagia dan sejahtera. Selain itu, Tuhan juga memberi bonus tidak hanya kepada diri kita, tetapi juga kepada orang-orang yang di sekitar kita. Kitab Amsal mengatakan bahwa kita akan menjadi seperti pohon yang menjadi berkat bagi orang lain, sehingga orang yang memegang kita akan mendapatkan kebahagiaan. Hal ini dapat kita baca pada ayat yang ke-18. Tuhan tidak ingin kita diberkati begitu saja dan semua selesai. Tuhan ingin agar kita diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain juga. Tuhan ingin agar melalui diri dan kehidupan kita, orang lain juga dapat merasakan berkat dan kasih Allah dalam kehidupan mereka. Bagi Amsal, teknologi digital harus dipergunakan sesuai spiritualitas iman Kristen. Akal budi manusia adalah anugerah Allah yang memberikan untuk kebaikan dan kesejahteraan manusia yang merupakan ciptaan Allah yang mulia. Melalui akal budi manusia, Tuhan memberikan kemampuan, kepintaran, maka berkembanglah ilmu pengetahuan teknologi serta produk-produk dari teknologi tersebut yang berkembang pesat saat ini, dan tentunya bermanfaat untuk kebaikan hidup kita dan sesama. Kita mengimani bahwa segala sesuatu di jagat raya ini, di dunia ini adalah ciptaan Tuhan, baik itu bendawi maupun rohani. Akan tetapi kita tidak boleh sembarangan menggunakan apa yang
sudah Tuhan ciptakan. Kita dituntut untuk mengelola dan menggunakannya sebaik mungkin dalam tuntunan bimbingan hikmat Tuhan. Demikian pula dengan teknologi internet, kita perlu dengan bijak dan bertanggung jawab dan memanfaatkannya dengan positif untuk kebaikan kita, untuk kehidupan kita, supaya Allah selalu berkenan di dalam setiap aktivitas kehidupan kita dan kita selalu setia kepada Allah. Spiritualitas kita pada era digital tetap harus kita mantapkan dan semakin melekat, menyatu, dekat dengan Tuhan yang akan membentuk iman percaya kita yang kuat dalam menjalani kehidupan ini, terutama tentunya dalam kita menjalani pandemi COVID-19 ini. Kita selalu semangat, kita selalu kuat tentunya, sehingga kita bisa melewati dengan baik. Gunakanlah teknologi bagi kemuliaan Tuhan. Jadikanlah kemajuan teknologi digital untuk memuliakan dan mewartakan kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan yang melawat kita pada ibadah Minggu pagi hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu teduh. Kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti nomor 69, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikut-Mu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku, ku pegang teguh, Tuhan ku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, silakan duduk. Mari jemaat, kita menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa syafaat. Bapa kami yang di sorga, kami sembah dan kami muliakan melalui Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Kami patut mengucap syukur karena pada minggu pagi hari ini kami telah dilawat oleh firman. Dan biarlah firman yang telah kami dengar boleh kami aminkan dan boleh menjadi pedoman kami dalam menjalani hidup ini dari hari lepas hari selanjutnya. Dan kami selalu setia kepada Allah agar kami mewarisi kehidupan kekal, kehidupan di sorga yang Allah janjikan buat kami melalui Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkatilah selalu, tolonglah ya Allah, boleh selalu dalam keadaan aman dan damai. Biarlah pemerintah pusat dan di daerah, Bapa mampukan berikan hikmat untuk mengatasi pandemi COVID-19 dan tentunya bersama-sama dengan masyarakat. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, tolonglah jamahan tangan Tuhan menyembuhkannya, dan berkatilah pengobatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Bagi tenaga kesehatan yang bertugas di garda terdepan untuk menangani yang terpapar COVID-19, tolonglah ya Allah, berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Buat pemerintah Kabupaten Buleleng di mana kami tinggal, berkatilah selalu sehingga masyarakat Buleleng boleh tercukupi kebutuhan hidupnya dan selalu tercipta kedamaian. Kami berdoa buat gereja Tuhan, berkatilah selalu dan dapat melayani di tengah pandemi COVID-19. Kami berdoa buat penata layanan Majelis Sinode Ngumpul Bali NTB dan Jemaat GPIB Peniel Singaraja, berkatilah selalu sehingga pelayanan tetap berjalan walaupun di masa masih pandemi COVID-19. Kami berdoa ya Bapa, tolonglah pandemi COVID-19 ini cepat berlalu di negara kami ini. Demikian juga di negara lain, biarlah vaksin COVID-19 cepatnya ditemukan oleh para peneliti agar kehidupan umat manusia kembali pulih dan aktivitas kembali normal. Kami berdoa buat pengurus-pengurus Pelkat yang terpilih, tolonglah ya Bapa, berkati sehingga boleh melaksanakan tugas pelayanan dengan baik dan sukacita di tengah-tengah jemaat. Kami berdoa buat janda, duda, anak yatim piatu, berkatilah hidup mereka, cukupkanlah kebutuhan hidup mereka. Kami berdoa buat jemaat kami yang sakit, tolonglah sembuhkan mereka ya Bapa, dan dalam menjalani pergumulan hidup, tolonglah campur tangan Allah sehingga pergumulan hidup yang dialami dapat terselesaikan dengan baik. Bagi warga jemaat kami yang berulang tahun dan bertambah usia perkawinan sepekan ini dan sepekan mendatang, tolonglah berkati dan berikan selalu kesehatan dan berkat panjang umur dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh merasakan sukacita dan kebahagiaan yang berasal daripada Tuhan. Kami berdoa buat jemaat kami dimanapun berada, pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga, berkatilah selalu kehidupan mereka. Berikanlah selalu kecukupan, kesehatan, dan cukupkanlah kebutuhan hidup mereka, terutama juga di dalam masa tantangan pandemi COVID-19. Semuanya Tuhan selamatkan ya Bapa, sehingga boleh melewati dengan baik, dengan kuat dan semangat ya Bapa, dan iman selalu kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Kami berdoa buat kami yang bertugas pada ibadah minggu pagi hari ini, yang melayani ya Bapa, para presbiter, kantoria, organis, multimedia, pegawai gereja, berkatilah pelayanan kami yang Bapa percayakan. Berkatilah hidup kami beserta dengan keluarga kami, dan berikan kami selalu kesehatan dalam melayani. Bapa di sorga, kami berdoa buat Ibu Pendeta Christine Jamakaunang, Ketua Harian Majelis Jemaat, biar juga Tuhan selalu memberikan kekuatan dan kesehatan. Tuhan memberikan selalu sukacita sehingga boleh melayani tengah-tengah jemaat GPIB Peniel Singaraja dengan sukacita ya Bapa, dan kualitas iman jemaat tentunya bertambah kuat selalu dalam menjalani kehidupan ini.
Bapa Sorgawi, kami juga berdoa tentunya di dalam doa-doa pribadi kami masing-masing ya Bapa, biarlah kami naikkan doa kami, doa pribadi kami masing-masing. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari Mazmur 96 ayat 7 dan 8 yang menyatakan, "Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Beri persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh kasih dan setia. Tuhanmu dilimpahkan padamu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal.
Jemaat Tuhan, marilah berdiri dan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Mari kita berdoa. Ya Yesus, kami bersyukur atas segala berkat yang telah diberikan kepada kami. Tolonglah kami selalu memperlihatkan perilaku yang baik, bukan hanya melalui pemberian seperti sekarang ini, tetapi juga melalui sikap saling menerima seorang dengan yang lain. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Sari Warta Jemaat GPIB Peniel Singaraja, hari Minggu ke-13 sesudah Pentakosta, tanggal 30 Agustus 2020. Majelis Jemaat GPIB Peniel Singaraja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara jemaat dalam ibadah hari Minggu ini, dan bagi saudara-saudara yang membutuhkan pelayanan atau berkerinduan menjadi anggota Jemaat GPIB Peniel Singaraja, mohon menghubungi presbiter yang bertugas pada hari ini atau datang langsung ke kantor gereja pada hari dan jam kerja hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WITA. Yang pertama, Majelis dan warga Jemaat GPIB Peniel Singaraja mengucapkan terima kasih kepada pemandu lagu, organis, multimedia, operator sound, kameramen, dan semua yang terlibat dalam pelayanan hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kedua, ibadah HUT Pelkat PA GPIB yang ke-61. Ibadah syukur HUT Pelkat PA yang ke-61 akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 6 September 2020. Ketiga, pertambahan usia kelahiran perkawinan. Dengan penuh sukacita, Majelis Jemaat GPIB Peniel Singaraja mengucapkan selamat atas pertambahan usia kelahiran dan perkawinan jemaat dari tanggal 30 Agustus sampai dengan 5 September 2020. Kiranya sukacita dan berkat Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak, Ibu, Saudara, adik sekalian. Keempat, Majelis Jemaat GPIB Peniel Singaraja mengucapkan terima kasih atas segala persembahan dan sumbangan Bapak, Ibu, Saudara-saudari guna menunjang pekerjaan pelayanan kesaksian gereja. Tuhan Yesus Kristus sumber berkat memberkati. Kelima, informasi keuangan dalam sepekan dapat dilihat pada warta jemaat. Bila terdapat kekeliruan, memohon menyampaikan kepada presbiter bertugas atau bendahara. Keenam, demikian disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jemaat, marilah kita berdiri, lakukanlah firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Allah Bapa Tuhan, Allah Maha Agung, Kaulah perlindungan, benteng yang teguh di lintasan waktu.
angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat. Tuhan Yesus memberkati.